kesempatan diserahkan kepada guru kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى أيضا: وأتموا الحج والعمرة لله. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. صدق الله العظيم وصدق عبده الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para masyayikh, para asatidzah, para hujjah, terkhusus kepada orang tua kita bersama, tentunya yang kita hormati, kita muliakan, itu Muhammad Nabi dan seluruh keluarga besar beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, diberikan umur, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami tahu ini Bapak Ustaz Bapak Yudi dan para asatidzah yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah mushola al-amanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan ketemuan hari ini kita semuanya ada nama sebelum kita tinggal. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Amin. Boleh doain berangkat haji, mudah-mudahan amin. Bu, pengen orang naik haji, untuk naik kapal haji. Ya, dari mukadimah yang kita sampaikan tadi bahwa yang kita akan bahas adalah tentang haji. Belum lama kita walimatus safar nganterin orang-orang berangkat haji. Salah satunya adalah keluarga besar almarhum Bapak Haji Fatur Rahim, yaitu Ibu Hajah Evi, dan beberapa jamaah di Kampung Hutan yang Jumat kemarin sudah Allah berangkatkan haji. Kalau orang sering nganter haji, orang senang sama orang haji, ya, insya Allah ada nama, ada mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Ada orang tua kita yang emang hobinya nganterin orang haji. Satu, emang dia udah haji, emang hobinya nganterin orang haji, hobinya nganterin orang mau umroh. Siapa yang orang kenal sama Haji Ali Soleh? Orang yang nikah guru almarhum al-maghfur Haji Endang Barnas itu orang bisa, ada orang
berarti ada dia nganterinnya. Biar kata geser kopernya, nyiapin parkirnya, pokoknya nganter biar kata cuma sampai ke Tambun, Masya Allah. Tetapi hobi, sehingga Allah mudahin tuh orang bisa berangkat haji karena memudahkan orang untuk berangkat ke tanah suci. Hampir terkenal kata Kiai Dede mah satu-satunya orang mungkin di Cibitung ya, yang kalau ada orang berangkat haji umroh itu beliau titip fotokopi KTP. Emang buat apa sih fotokopi KTP? Kita mau terbuang di sana di awal dibuang. Ini doa, Masya Allah. Doa kita. Jadi jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tahun ini tidak berangkat, saudara-saudari kita diantaranya berangkat pada tahun ini karena beberapa tahun ini ada penangguhan, kurang lebih 3 tahun diundur. Yang harusnya waktunya berangkat belum berangkat diundur 2-3 tahun. Kenapa? Karena ada suatu hal yang tidak ada keberangkatan. Begitu cuma umroh baru-baru berkata mahal karena udah ditahan sekitar 3 tahunan berangkat. Dia kata umroh 35 juta berangkat. Udah kangen sama Baitullah, kangen sama Makkah, kangen sama Makam Nabi. Dia kata udah sering umroh sebelum adanya corona, mau udah dicegat lama, mau berapa juta dia kangen, pengen pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bekal saya, kita semua yang udah maupun yang belum, kan tadi udah diomongin, udah didoain yang udah, mudah-mudahan bisa berangkat haji lagi, biar kata itu mah wajibnya sekali. Tapi soal pengen ke sono semuanya bakalan pengen. Jangankan yang belum, yang udah aja pengen bolak-balik. Apalagi yang belum ke sono. Namanya ke Mekah mah kalau kita haji wada, kalau kita umrah terakhir itu kita doa, ya Allah mudah-mudahan bisa balik lagi kemari gitu. Mobil kata udah bolak-balik tetap aja kalau udah mau pulang ke tanah air, di sana mah kita pengen balik lagi ya. Kapan ada umur berangkat lagi ke sana begitu. Yang ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Keberangkatan haji, umroh, ke tanah suci ini adalah merupakan panggilan Allah. Panggilan Allah. Bukan karena ongkos, bukan karena duit berangkat ke tanah suci. Berapa banyak orang yang ongkosnya ada, duitnya banyak, ya, ke sono kemari nyampe, ke luar negeri nyampe, ke Mekah kagak nyampe, benar? Iya. Mobil banyak, pangkat tinggi, harta melimpah, belum ke sono aja. Ke Amerika nyampe, ke Turki nyampe, kemana-mana nyampe, ke Madinah, ke Mekah nggak nyampe. Karena haji umroh berangkat ke sono, karena ada panggilan Allah. Kalau Allah berkehendak manggil, mah berangkat. Biar kata orang udah ongkos berangkat. Kan berangkat ke sono istilahnya ada haji nasab. Haji apa? Haji nasab emang keturunan orang haji. Jadi orang bisa engkongnya, kakeknya, babaknya, emak bapaknya haji, sampai mantu, cucu, cicit berangkat haji. Emang keluarga haji namanya keturunan haji nasab. Kita ketemu di sana adik mampang, orang bisa jadi mantunya, ponakannya haji mudah. Ya, dia mau beribadatnya berangkat haji udah kayak pergi ke kampung di jam 12 sore. Ada haji kasab, haji kasab. Emang dia ngumpulin, emang dia daftar, dia usaha punya. Kemudian ada waktunya dia berangkat dengan usahanya, perdagangannya. Dengan apa yang dia punya berangkat, itu namanya haji kasab. Berangkat karena ada usahanya. Yang ketiga, ibu sekalian, haji nasib.
emang nasib dia bisa berangkat haji. Nasibnya cakep. Ya. Makanya sering kalau haji nasib mah orang punya modal, orang punya duit, berangkat mah berangkat. Maka jujulannya orang yang berangkat haji, orang punya modal, orang duit kasih, ongkosnya orang ada karena dikasih, namanya haji kosasi. Ongkos boleh dikasih. Bisa kalau ada Allah mau. Lah supir bisa berangkat ke tanah suci bisa. Lah modal apa supir? Ya, kalau nyupirnya haji nario, lah berangkat juga itu Mas Topik. Ya, yang jadi. Lah Mas Topik itu diselang jauh, supirnya Bapak Haji Nario, orang ada niat orang apa? Kata Haji Nario, berangkat lalu. Lah berangkat, ayo kemana? Ke Mekah. Keangkut berangkat ke Mekah. Modal apa? Modal setir. Modal setir, suka nganterin Kiai Jamal, jemput ini segala macam, nganterin beliau, berangkat. Kalau Allah mau mau. Ya kalau model-model ustaz, model kayak saya begini, emang punya modal orang. Kali dia ustaz pakai sarungan baik, sarung memang ada kantongnya, menyarui di mana bisa ke Mekah. Tapi kalau sudah izin Allah berangkat, berangkat. Begitu. Karena haji ini panggilannya Allah, kaunya Allah. Bayangkan kalau Allah mau, nggak ada yang bisa nahan. Kalau Allah sudah mau, nggak ada lagi yang bisa nahan. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah sekendaknya, termasuk berangkat ke sana. Kalau mau, ya kita bakalan berangkat. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bapak orang, emak orang, Allah mau jadikan ini Nabi Adam jadi Nabi Adam. Ada manusia perempuan, orang ada lakinya, tapi Allah mau dia bakalan bunting dengan izin Allah, dan itu mukjizat, bisa. Namanya Siti Maryam. Laki orang ada, dia bisa bunting, Allah mau. Di luar akal manusia, bunting mah kudu ada lakinya, tapi Allah yang mau, kun fayakun, maka jadilah, itulah mukjizat. Namanya Siti Maryam. Ya, sekarang dia ada orang mau kalah sama Siti Maryam, ikut-ikutan bunting, cari lakinya, kebanyakan lakinya orang ketemu, aku bareng-bareng. Begitu. Ada anak manusia, orang ada ayahnya, Allah berkehendak lahir, namanya Nabi Isa. Nah kalau begitu itu kekuasaan Allah. Adanya manusia karena ada bapaknya, ada ibunya berkumpul jadi manusia, itu logika kita. Tapi Allah kalau sudah berkehendak, kalau Allah mau, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, lahir namanya Nabi Adam. Nggak ada bapaknya, tapi dia bisa mengandung, namanya Siti Maryam. Iya. Nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, cuma ada neneknya sama kakaknya, namanya Upin Ipin. Ya. Nama ya. Cuma pernah lihat bapaknya orang. Ya, ada neneknya doang sama kakak orang. Kalau Allah mau jadi. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat ke sono bismillah. Ada orang jemaah dirahmati Allah, emang udah nasibnya dia berangkat, biar kagak punya modal, niat cakep. Ya, ada nenek-nenek doyan banget, pokoknya kalau ditanya Pak Ustadz, nek mau ngaji udah tuaan, rajin banget ngaji. Apa kata dia? Gue mau ngaji, mudah-mudahan ada wasilah, ada rezeki saya bisa pergi ke sono ke tanah suci. Udah tua belum berangkat juga, emang orang gablet, mudah-mudahan saya bisa ngaji ini, bisa berangkat ke tanah suci, itu doang gue mau. Rajin banget ngaji, tiap hari ngaji dia, ngaji, pokoknya ngaji bismillah dimudahin. Naik haji, Masya Allah. Suatu ketika ini nenek-nenek berangkat, Masya Allah, mau ngaji jalan kaki, orang lihat dia. Ya.
Di jalan rame orang lihat-lihat kanan kiri, tiba-tiba nyungsep ya keserempet mobil, jatuh. Ditolongin nama yang nyerempet, dibawa ke rumah sakit, sampai takut tuh yang nabrak. Buset, nenek ini bisa mati juga. Ya Bu Haji, ya tenang ya, jangan ngadu sama keluarga, jangan ngadu sama polisi. Kita orang mau urusan sama polisi, udah kita urusin sampai sembuh ya Bu Haji ya. Tenang ya, tenang. Kata yang diurusin tuh nenek-nenek, ya tolong jangan lu panggil Haji, gua belum haji. Dia kata udah tua nenek-nenek begini, gua rajin ngaji, gua belum haji, malu gua tolong dipanggil haji. Kata yang nabrak, emang belum berangkat haji mak? Belum. Udah begini aja dah, hitung-hitung saya sama tanggung jawab, saya udah nubruk emak, jatuh, saya tanggung jawab operasinya, saya tanggung jawab obatnya, ntar saya berangkatin haji. Alhamdulillah, berangkat haji karena kan keserempet mobil. Jadi bingung di luar yang belum berangkat haji boleh dah tuh, ya keluar sana dekat Al Muslim, suluk-sulukin deh, jangan lihat-lihat lagi, udah langsung paling pas nyungsep nyampe kemana, bukan ke tanah suci, ke tanah kusir nyampenya. Tapi Allah berkenan berangkatnya. Ada orang jamaah itu berangkat modal jual kangkung, berangkat haji. Ternyata kangkung sama tanah-tanahnya. Kalau sudah Allah berkenan, intinya ada orang yang rajin sedekahnya dikabul, Allah berangkatkan juga. Ada yang rajin ngaji dikabul, berangkat juga. Ada yang rajin sholawat, itu bisa berangkat dengan sholawatnya, berangkat ke tanah suci. Alhamdulillah. Lalu kalau kita mau udah pesona, yang kita siapin apa? Ya ilmu iya. Tapi yang terpenting dari itu semua, ya itu adalah yang pertama an-niyatul, niat yang lurus. Ya. Niat yang lurus, jangan sampai salah niat ke sono. Emang banyak yang banyak salah niat, banyak. Pergi umroh pengen kaya, pergi umroh pengen ini, pengen itu, ya. Pergi haji supaya dipanggil bapak haji. Mana ada gitu ya? Iya. Sampai ada orang marah banget sama kita kalau belum haji kita pakai peci putih. Domelin mulu kita. Itu nggak usah pakai peci putih. Buat dulu berangkat haji orang pakai peci putih. Buat apa? Mahal 35 juta. Kan begitu. Ya, itu namanya gila haji. Ada orang berangkat haji emang yang diincar itunya. Gue pulang dari Mekah, pulang berangkat haji, jangan ambil sekampung orang panggil gue bukan haji, kudu dipanggil haji. Berarti dia niat haji emang pengen dipanggil haji. Salah. Udah kita berkorban harta, berkorban jiwa, namanya haji mah harta iya, ya jiwa iya di sono mah. Kudu sehat, kudu capek. Timbang cuma pengen dipanggil doang mah gak usah 35 juta. Ya, kagak usah pergi ke sono ge kalau emang pengen dipanggil haji, kalau emang gitu. Modal 15.000 jadi. Ya, di peci sama saya tuh, peci jaringnya kayak Mang Owi kemarin. Ya, bisa ditawar lagi coba. Ya, peci putih. Udah naik mobil, siapin duit gocengan atau ceganan, puter lah dulu. Puteran Tambun, kalau enggak dekat Bang Yudi atau Pasar Indo. Puter dah, keluarin gocengannya tuh, pakai peci haji. Kalau kagak muter tuh orang bilangnya, makasih Pak Haji, makasih Pak Haji. Kalau udah 3 kali dipanggil Pak Haji, ya ada 300 orang, ada 3 juta orang manggil Pak Haji, itu orang kan. Alhamdulillah, kan doa itu. Doa. Tapi bukan berarti supaya dipanggil haji, bukan. Artinya pakai peci putih biar kata belum haji, orang tahu, kadang juga refleks panggil haji. Bukan soal dipanggilnya,
Tetapi jangan sampai niat kosono sayang kalau niman cuma dipanggil haji. Sayang. Kalau soal panggil haji mah bukan istilahnya predikat dari manusia. Haji mah itu namanya pangkat dari Allah. Bukan kita nyari. Biar kata sertifikat hajinya. Enggak. Saya kalau berangkat ke sana mau pengen dipanggil haji. Dan sampai kayak Haji Muhyiddin ya. Berangkat haji biasa sebelum berangkat dipanggilnya Pak Muhyiddin. Giliran pulang haji, tetangga manggil Pak Muhyiddin, itu naik motor di mana orang nengok-nengok. Pas udah agak jauh temannya dekat, lu ingat aja lu dia udah berangkat haji jangan dipanggil Muhyiddin dong, panggil Haji Muhyiddin. Nah itu udah jauh banget dipanggil Haji Muhyiddin, bisa balik lagi. Apa gitu. Tadi udah dengar itu dipanggil Muhyiddin, giliran dipanggil Haji Muhyiddin, lah itu bisa balik lagi. Lah begitu. Itu kan gila haji. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan kepada kita kudu ikhlas. Karena amalan haji umrah ada ibadah termasuk rukun Islam yang emang kudu ikhlas. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Jadi kudu ikhlas. Ya apa aja termasuk haji emang niatnya kudu ikhlas. Maka nalillahi yatim wa maka dari ghairillah hadim. Sesuatu apa saja yang dikerjakan dengan lurus, ikhlas karena Allah bakalan mudah, bakalan lancar. Kalau orang yang ada niat-niat lain, sesuatu yang bukan karena ridha Allah, bakalan celaka, bakalan ambulan urusannya. Dan kita masih ingat sama desa kita yang masih Umar. Ingat kok? Ya, yang tukang singkong tuh. Si Ali tukang singkong. Ya, petani singkong, pas nyawa singkong ingat kiai. Ya, bilang sama bininya, kita nih kiai ada singkong botok-botok amat, gumuk-gumuk banget, kita kasih barokah, ngalah barokah, kita punya singkong gede-gede. Nyampe di sono niatnya apa? Niat silaturahim, kasih singkong sama kiai, kan lurus banget. Orang ada yang milih-milih yang lain. Nyampe di sono, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kiai bawa ini singkong. Saya nyambut singkong ingat kiai. Dia taruh di belakang. Pas pamitan, itu si Ali pulang. Ya, berangkat ke sini bawa singkong cakep banget. Kilo pulang orang ada bawa apa-apa. Kasih apa ke uruh ampun ke apa bawain. Bang orang ada apa-apa. Ya pas dicari-cari, ingat dia dapat ya kambing dari jamaah suruh ngurusin, ya ribet ngurusinnya, ngarit segala macem, daripada terjadi kurung udah kasihin si Ali. Alhamdulillah di tengah jalan kan si Ali ketemu sama si Umar. Lihat dari mana lo? Dari kiai. Nah itu ceritanya apa? Bawa kambing. Gue berangkat ke kiai bawa singkong, gue inget kiai. Pulang-pulang ujung-ujung gue gak ngerti, dikasih kambing aja gue terima. Ya rezeki nombok udah. Kata si Umar, usrah modal singkong doang dan kambing. Gila kan gue cuma kita punya duit banyak di durian kan, di pasar atau segala macam semangka. Lah pasti mendapat, ya lebih dari dia dapat kebun, alhamdulillah. Gitu ya. Udah niatnya beda sama si Ali beda. Dia udah pasang niatnya gue dapat kebun, dapat balasan dari kiai yang lebih gede daripada si Ali. Di pasar tidurin apa segala macam salah niat. Nyampe di sono udah ketemu, dikasih itu parcel, kasih itu durian, kiai ngomong sama bininya. Dia dibawa si Umar enakan lagi daripada bawaan si Ali. Kira dia pulang orang bawa apa, bawain apa? Kata bininya, kita orang punya apa-apa, gosok-gosok dapur gak punya apa-apa. Terus apa yang dibagi orang bawa apa-apa? Ya gak bawa kambing atau aku udah dibawa sama si Ali. Terus apa lagi cari? Ada belum apa? Singkongnya si Ali. Udah dikasih singkongnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bawa parcel, bawa yang enak-enak.
harapannya dapat kebon, pulang-pulang bukan dapat kebon, dapat singkong. Ini cerita Masya Allah singkat nyengir tapi bermakna. Itu tadi segala sesuatu yang bukan karena Allah bakalan rugi, bakalan celaka. Alhamdulillah. Lah berangkat ke sana kalau niatnya salah, aduh. Ya, niatnya ke sana mah Masya Allah banyak yang doain bakalan jadi haji yang mabrur, yang qabul, bukan yang mardud tertolak. Yang nyampe ke sana banyak, nyampe Arafah pasti, karena haji mah pasti ke Arafah. Kalau nggak nyampe ke Arafah mah bukan haji namanya. Berangkatnya iya, travelnya iya, pulangnya sama, tapi yang pulang semuanya nggak semuanya dapat haji yang mabrur dan mabrur. Oh beda. Atau kita nyiriinnya bagaimana? Nyiriinnya pastinya apapun yang berangkat dengan lillahi ta'ala, disuruh menjalankan segala sesuatunya, biasanya pulang insya Allah jadi yang mabrur dan mabrur. Tapi perlu dibentuk, emang ujuk-ujuk jadi enggak. Orang kagak ada yang sholat, ya nyampe ke sono beneran biar kata jutaan pahalanya orang. Ya hitung-hitung haji dapat gusuran, sholat orang, anaknya ngojok-ngojok baik, berangkat udah gusuran, berangkat nyampe ke sono, Masya Allah, ya itu sholat orang. Di Masjidil Haram orang sholat boleh apa coba? Ya, ketiduran mulu di waktu, coba bayangin. Ya, orang mau ngejar 100.000, Masya Allah. Sekali sholatnya pahalanya nggak ada bandingannya di masjid lain. Tapi kata dia mah, udah gue lihat kelihatan Mekah mau di bawah, ya. Di depannya hotel Zam-Zam Tower, ya itu lantai 8 ke atas kan kapan kelihatan itu. Kata dia, udah gue di sini ke sholatnya ngapa lu capek-capek turun? No, ribet-ribet amat sih. Begitu, makanya harus dibiasakan. Ya, ibarat orang mah begini, kalau berangkatnya kayu, pulangnya kusen, berarti kan berubah. Berangkat kayu, pulang kusen. Berangkatnya emang orang rajin, yang pulang tambah rajin. Berangkatnya orang emang pelit, pulang jadi dermawan. Itu namanya ada perubahan. Berangkatnya kayu, pulang kusen. Jadi jangan sampai berangkatnya kayu, pulang arem. Nah parah pisan. Berangkat emang orangnya pelit, medit, polet, buntut gasiran, patah kuning, pulang busat jadi gaji pelit. Ya, benar-benar pelit. Orang boleh ada orang sumbangan diomelin mulu. Ngapulu mari sumbangan mulu, kemarin dia udah begitu. Kepaksa dia 2.000 tapi ngomongnya banyak. Itu namanya haji pelit. Iya. Jangan sampai kita berangkat haji orang manggilnya 2 kali. Haji pelit. Oh, ya. Mau ustaz juga begitu. Ustaz. Ya. Udah kiai gitu. Kalau udah 2 kali jelek, kalau sekali cakep. Ya. Makanya panggilan haji ini hukumnya bagaimana? Kalau mau kita bahas, ya, dibilang panggil sunnah ya kagak, wajib ya kagak. Bagaimana? Ya ilmu kalau kita melihat ada orang udah pulang haji, ya emang berat kita manggil haji. Panggil ngapa? Orang ngapa-ngapa. Panggil, emang dia udah berangkat haji, panggil haji, orang apa-apa. Minimal jadi rem. Kita mah gak minta dipanggil haji sama orang lain, orang apa-apa, apalagi udah haji. Dipanggil haji kagak ngapa-ngapa, gak usah bingung. Jadi apa? Jadi rem. Itu tadi. Setengah 12 hari Jumat. Kita udah siap-siap berangkat khotib Jumat. Ya, nyampe di depan, ya,
Kampung kita ada pos ronda yang di situ bocah-bocah muda masih pada mabar, ya pakai HP ngegame. Kita bilangin, Tom, bang, udah setengah 12 nih hari Jumat, lu mandi pakai sarung Jumatan. Ngomong tuh anak muda, tenang, Ustaz, tenang, oh. Pak Haji Usman masih kayak di rumah, ya. Haji no, gitu. Jadi tolak ukur. Lagi kalau mau nyawer kayak jadi orang jadi. Lah haji nyawer, lah haji nyawer, lah kagak jadi tuh. Boleh keluarin duitnya kan gitu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi rem. Saya pakaian begini emang nggak jadi rem, jadi rem. Pakai peci jadi rem, punya jenggot jadi rem. Apalagi kalau udah kayak kelasnya Kiai, ya Kiai Dedi udah pakai rompi, jubah, mau pakai sorban sini udah kayak Habib pakai imamah, udah dewan Vespa. Kalau ada perempuan cakep kita dari keliling, jangan malu ongkos tuh, malu istighfar. Begitu ya, istighfar agak miring-miring dikit dulu ya. Malu sama baju, begitu malu sama peci baru berangkat haji, emang pakai baju begini bukan karena niat dipanggil haji, jadi rem, ya. Jadi rem begitu. Masa waktunya sholat kagak sholat, lo udah haji lo kagak sholat. Waktunya ngaji kagak ngaji, lu haji bagaimana? Haji geblek kagak mau ngaji, kan begitu. Jadi rem begitu. Yang kedua, emang apa sih kalau kita manggil haji, mau orang udah haji, mau belum, itu namanya doa. Emang orangnya kayak orang diminta. Kita orang minta, lu panggil haji gua, biar gua berangkat. Enggak. Orang ikhlas doain, haji, padahal kita belum berangkat. Tapi alhamdulillah itu sebab doa nanti bisa berangkat. Begitu. Jangan pelit manggil kebaikan sama orang lain, mah. Doain kebaikan mah itu masya Allah, jangan pelit. Siapa orang yang rajin doain saudaranya kagak tahu dia doain, maka Allah akan kabulkan siapa dulu yang doain. Begitu. Doain orang naik haji diam-diam, gak usah ngomong-ngomong. Lu berdoain semalam ya, sampai 3 kali ta'awud nih. Gak usah diomongin, udah diem-diem aja. Doain dia rezekinya barokah, bisa berangkat haji, biar istiqomah. Begitu, nanti Allah kasih pantulan yang lebih baik ya daripada yang doain orang lain. Begitu. Jadi gak boleh kita dipelit dalam doa. Ntar kalau dia kaya, gue doain, gue miskin. Jangan. Ntar kalau dia baik mungkin enggak. Doain baik, nanti Allah kasih yang terbaik sama yang doain. Kasih biar sehat, tapi Allah kasih sehat, orang yang doain sehat. Begitu ya. Allah maha tahu, Allah mah nggak tidur. Allah nggak tidur. Masya Allah. Niat yang pertama. Yang kedua, di sono namanya tanah haram. Apa? Tanah haram. Masjidnya ada Masjidil Haram. Kotanya adalah kota haram. 2 masjid yang dimuliakan Allah yang namanya Haramain Madinah, Masjid Nabawi dan Makkah Al-Mukarramah. Tempatnya mulia, maka orang yang ke sono akhlaknya kudu mulia. Ucapannya yang mulia, perilakunya yang mulia, hatinya kudu mulia. Karena banyak orang nyampe ke sono tempatnya mulia, mulutnya ya, kebiasaan mulutnya dibawa-bawa ke sono. Ya. Kalau kita bilang kalimat sampai berangkat haji, ada bapaknya, ada ibunya. Kadang ada berangkat bapaknya doang, ada ibunya. Kalau berangkat berangkat haji suami istri itu sebelum berangkat harus ikhlas, jangan sampai nanti di sono berantem. Kan nggak boleh berantem haji. Ngomong jorok kagak boleh, yang mengarah kepada sesuatu yang keji kagak boleh. Wala rafan, wala busuk, wala jidal fil haji. Nggak boleh ngomong kotor, kagak boleh ngomong yang jorok-jorok, ya.
Nggak boleh ngomong yang akan menjadi pertengkaran, apalagi bertengkar. Itu laki ini kalau berangkat hajinya, berangkat dari sininya belum saling ikhlas mengikhlaskan suami istri, itu berantem bisa dilanjutin lagi suami. Dilanjut. Lu banyak. Dia udah pesen sama bininya, ntar lu tawar jangan kemana-mana ya. Kita kan Imam Syafi'i mah kalau keseluruhan laki bini kan batal ya. Ya udah lu begandeng, kalau dulu diajarin ihramnya dipegang. Kan 7 kali putaran jangan sampai lepas. Lakinya udah ngomong, lu ikut gua aja ya, udah gandeng. Bismillah, alhamdulillah, putaran sekali masih gandeng. Putaran kedua masih nyandeng. Putaran ketiga esok-esokan lepas gandengan. Dicari orang ketemu, makin lama makin jauh. Kata lakinya bagian udah ribet nyarinya orang gede banget. Lo muter ke sampai 7 kali putaran kelar, dia bilang ntar ketemu di hotel. Dia tahu hotelnya bagian yang udah gua gausin lepas. Udah kelar, bininya udah duluan ke hotel. Lakinya pulang ke hotel, di depan gitu hotel udah gini kayak. Biasa tuh ya, laki setan putra. Di Mekah Mukarramah itu kita berani laki setan berantem. Lakinya kagak terima, lah lu, wah digoblok-goblokin apa sih kalau berantem lagi tuh begitu. Itu khawatir kalau dari berangkatnya itu nggak saling ikhlas, nggak saling menatap, menjaga diri, bakalan lanjut lagi berantemnya di sono. Sebagaimana istighfar, taubat sama Allah begitu. Jadi kadang-kadang kita ini mulut nggak bisa dijaga. Orang kampung berangkat haji, kadang-kadang kalau kagak ngobrol bareng-bareng kagak haji. Ibu-ibu kalau ngobrol orang barengan itu kagak haji. Kalau haji kagak mantep. Kawat udah kelar semua kan kaki baru pegel tuh. Ibu-ibu yang ngatur bilang, udah amat ya, ini kalau diukur-ukur nih kawatnya ada kali lebih dari sekian meter ya. Iya. Pegel juga nih terasa, kata ibu yang satu. Bagian nggak apa-apa biar pegel kita tahu dapat pahala. Mudah-mudahan kita umrohnya hajinya jadi yang mabrur. Amin. Itu omongan masih lempeng nggak? Masih lempeng. Datang ibu yang takutnya lagi ribut, ya sambil minum air zam-zam ngobrol. Ya alhamdulillah, biar kata pegel makan kalau kita di jalan Allah, mudah-mudahan Allah ridho dapat pahala. Ya alhamdulillah. Ibu berangkat sama siapa? Sama suami. Alhamdulillah pasangannya. Iya, mudah-mudahan saya berangkat sama suami. Alhamdulillah kemarin berangkat Kalimatus Safar, undangannya rame. Ya emang bagaimana orang mah bagaimana kita kayak gitu. Iya. Udah masih lurus, mudah-mudahan ya laki kita bisa berangkat bareng begini ya, mudah-mudahan mabrur dan mabruran. Iya ya, masih lurus. Datang satu lagi, ya. Ibu juga berangkat sama suami. Iya, saya berangkat sama suami. Saya lebih ramai dari orang-orang. Emang suami saya ahli masjid, pengurus DKM masjid, banyak jamaahnya. Jadi pas Kalimatus Safar jamaahnya banyak banget. Gitu. Alhamdulillah. Gak kayak orang ya Kalimatus Safarnya sedih banget. Udah kayak rumah kosong. Ya dia mah maunya ngundang doang. Kalau diundang gak datang. Orang yang pelit, orangnya kayak kagak bergaul. Udah mulai mencet. Begitu. Ya. Kalau udah mulai mencet begitu ditegur istighfar kagak boleh. Dalam haji nggak boleh ngomongin orang, nggak boleh maksiat kita itu ngomongin orang. Hajinya nggak boleh begitu. Udah diingetin. Datang aku lagi, emang ibu-ibu mah orang di mana-mana, orang di kampung, orang di Makkah, orang di Madinah, ya ngomongin orang baik. Alhamdulillah saya Ustaz, dari hari pertama sampai 5 hari ini Ustaz di Makkah saya orang ngomongin orang. Ya pagi saya dagang dengan Allah, saya Allah ibadah orang ngomongin orang, tak kayak orang lagi ya, di pagi ngomongin orang, siang ngomongin orang, malam ngomongin orang bosan, itu juga ngomongin orang kawan.
berat ya, berat. Kan sering diumpamakan ya. Ngaji kiainya gede umroh ngomongin, ngaji kiainya kurus ngomongin, kiainya ganteng ngomongin, apalagi kiainya jelek, amit-amit jaga, jadi dia ngomongin semuanya. Di sana mah harus dijaga Yang ketiga yaitu ilmu. Kita berangkat haji mah udah diajarin, tinggal baca, tinggal ngikut. Orang bisa ngaji bosnya, kalau di sana orang baca apa-apa yang bisa dibaca apa itu dibaca di sana. Kan istilahnya kalau pertama baca itu orang hitung orang ngerti, ikut aja. Kan dipandu sama Haji Wildan, dipandu sama mutawifnya, ikut aja udah. Tapi orang Fatihah ini poster apalnya Robbana Atina udah paling cakep. Keliling pertama Robbana Atina, keliling kedua Robbana Atina, ketiga Robbana Atina, apa malaikatnya tuh paling Robbana Atina lagi nih. Maka jadi dipanggilnya apa? Haji Robbana, emang kita Robbana Atina semua andalanya, nggak apa-apa. Ya, kan manasik hajinya udah diajarin. Jadi yang penting tadi luruskan niat lillahi ta'ala wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kudu lillah. Kalau enggak mau lelah doang. Ya, memang awalnya lelah, nanti mudah-mudahan jadi lillah. Mudah-mudahan ya dari yang sedikit ini jadi motivasi buat kita, jangan sampai kita ini nyampe ke sono salah nih. Yang terakhir jangan sombong yang udah sering berangkat sampai diajarin agak mau, apalagi yang ngajarin bocah muda. Ya lu bocah kemarin sore, gua mah haji udah sering, hotel di Mekah, di Madinah udah hampir gua inepin semua. Gua mau berangkat haji 7 tahun, umroh 7 bulan. Lu mau ngajarin gua orang suci di sono kagak mau diatur, suruh kumpul kagak mau telat, suruh ke Masjidil Haram nyelonong dewek, sombong. Ya, ada orang begitu ada. Wah, gua mau ke Mekah Mukarramah, kampung gua, tenang aja, udah kagak sudah atur. Segala travel ngatur gua, cuma anak kemarin sore. Itu kejadian ada orang model begitu, kagak mau diatur, masuk Masjidil Haram 3 hari 3 malam orang keluar. Orang keluar, orang malah pada hotel apa segala macam, makan balik 3 hari 3 malam orang keluar. Ya, ada makanan minum air zam-zam dikasih korma, ada yang ngasih, tapi dia orang bisa keluar Masjidil Haram. Apa kata dia pas ketemu nangis dia cerita, gua mau keluar Masjidil Haram, kenapa pintu ditutup semua? Padahal orang sampai sekarang mah kagak ada istilahnya pintu Masjidil Haram itu tutup kecil, ada rehat, pintu yang lain tetap dibuka, gantian gitu, nggak ditutup begitu. Kalau orang mau lewat mana, katanya ketemu pintu ini, oh ditutup, pindah ke sono, ditutup. Itu sampai kagak ketemu, sampai 3 hari 3 malam baru ketemu tuh sama jemaahnya. Nangis tobat, ya Allah maafin saya, sombong, saya kira ngerti udah bolak-balik. Ya, kalau udah sombong di sono itu walhasil kagak bakalan ketemu. Doyan sayur asem nyampe sono mau mana sayur asem nih, bu mahal bayar bu pengen sayur asem orang ada. Ya makanan orang yang enak, udah dari pertama dia makan sampai mau pulang makan orang yang enak. Ini hotelnya gini aja, perasaan tuh bayar mahal, kok AC-nya agak panas. Dari awal sampai akhir pulang pasti panas. Jadi orang boleh ngomel di sono mah. Kalau udah nyampe sono apa pun yang terjadi terima aja udah. Karena niatnya ibadah. Kalau mau dingin-dinginan ya udah, nggak usah ke sono. Nyewa hotel di Indonesia kita banyak. Mau enak-enakan makan wisata kuliner Indonesia banyak. Nyampe sono kita protes. Hati-hati, jangankan di mulut, baru di hati udah dijawab sama Allah. Ya. Baru nyombong, Allah kasih kagak bisa pulang. Ya. Sampai orang yang sombong, lu kagak nyium Hajar Aswad, apa kata dia? Sunnah Hajar Aswad. Begitu. Dia bilang apa sunnah? Udah ngambil kanan aja udah. Sunnah dia anggap sunnah. Ya memang sunnah, tapi dia anggap biasa aja gitu. Ya.
Akhirnya apa? Sampai pulang, udah pernah ada umroh berapa kali, nggak pernah itu ketemu nyium hajar aswad karena dianggap biasa aja. Bukan soal sunnahnya, bukan soal anunya, tapi itu kan tempatnya di sono. Dan udah sampai sono, orang kalau udah orang dan niat dan Allah nggak kasih, nggak bakalan nyium hajar aswad. Begitu. Jadi di sono, masya Allah, miniatur akhirat. Apa yang kita ucapin, apa yang kita lakukan bakalan dibalas. Makan gerojok habis dosa kita kena haji, ya umroh satu dengan umroh kedua menjadi kafarah daripada dosa-dosa kita. Jadi bersih seperti bayi yang lahir. Masya Allah, mudah-mudahan kita jadi ya ada nasibnya bisa berangkat haji. Amin. Mudah-mudahan keluarga keturunan kita bisa berangkat haji dan umroh. Makin barokah rezekinya kita, makin melimpah ruah, dan mudah-mudahan makin berkah dalam hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وانفعنا بكريم رحمه الله يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبقراءة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبسلامة الفاتحة يا ساجل أن يا كشف يا فاتحة يا فرارها اللهم افتح لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب الرزق أبواب الخير أبواب العافية أبواب الجنة اللهم أنزل علينا رحمة والسكينة والهداية والرعاية والحماية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.